Shalom, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari website yang telah kami buat. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya adalah Lestari Aslinda Manulang. Perkenalkan, nama saya Bunandul Asrohluman Gaul. Perkenalkan, nama saya Sultan Haloman Arwan. Dan teman kami Cahaya Simanjuntak. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Hari ini kami membawa Tarutung ke dalam genggaman tangan Anda melalui sebuah platform web modern dengan arsitektur yang up to date. Website ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana, namun sangat fungsionalitas, memberikan pengalaman perjalanan digital yang mulus bagi setiap pengguna. Mulai dari landing page yang memikat dan eksplorasi konten dinamis pada halaman sejarah dan wisata, hingga interaksi langsung melalui fitur kontak kami. Seluruh ekosistem digital ini dibangun dengan mengoptimalkan performa React.js dan fleksibilitas Bootstrap. Adapun tujuan utama pembuatan website Pesona Tarutung adalah yang pertama itu sebagai promosi global, memperkenalkan potensi wisata dan budaya Tarutung ke dunia digital secara modern. Yang kedua itu sebagai akses informasi, menyediakan pusat informasi sejarah dan destinasi yang akurat dalam satu platform. Yang ketiga, konektivitas, yaitu memudahkan wisatawan berinteraksi dan merencanakan kunjungan melalui fitur komunikasi yang terintegrasi. Baik, saya akan menjelaskan gerbang utama website kami, yaitu halaman home. Sebagai pembuat website, kami memastikan halaman ini tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki performa dan estetika yang tinggi. Pertama, mengenai alur render teks yang ada di halaman home, yaitu Welcome to Tarutung, The Beauty of Nature and Culture. Kami membangun sistem animasi custom menggunakan CSS keyframes. Seperti ini. Dia memiliki animasi pada Welcome to Tarutung, The Beauty of Nature and Culture. Dengan efek fade-in yang sangat halus secara kode, kami mengatur alur opacity dan transform agar elemen tidak muncul secara kaku, melainkan mengalir lembut dari bawah ke atas. Lalu, untuk pengalaman visual, kami menyediakan video di beranda seperti ini. Di sini kami menerapkan logika object fit cover. Ini membuat video resolusi tinggi ini berperilaku seperti latar belakang statis namun hidup. Kami juga mengatur atribut muted dan autoplay agar alur program tidak terhambat oleh kebijakan command browser, sehingga saat user masuk, atmosfer lembah selindung langsung terasa tanpa klik tambahan. Lalu mengenai adaptivitas, halaman ini sepenuhnya responsif. Kami menggunakan unit clamp pada tipografi dan sistem grid bootstrap. Alur logikanya sederhana, kode kami akan mendeteksi lebar perangkat user, dan jika layar menyempit, alur layout akan berubah otomatis menjadi satu kolom agar informasi tetap nyaman dibaca. Inilah yang kami sebut sebagai arsitektur web yang cerdas. Berikut ini kami tampilkan halaman home-nya, yang dimana setiap halaman dari website kami memiliki footer dan memiliki navigasi yang jelas. Dan untuk menampilkan foto dan video, kami menggunakan import dari React.js. Selanjutnya, sejarah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan sejarah, di mana secara garis besar, kode rek ini merupakan implementasi halaman profil sejarah yang sangat memperhatikan aspek estetika dan pengalaman pengguna atau user experience. Struktur kodenya dibangun menggunakan komponen fungsional yang menggabungkan kekuatan Bootstrap untuk tata letak responsif dan iOS atau animation on scroll untuk menghidupkan suasana melalui animasi transisi saat pengguna menggulir halaman. Dari sisi desain visual,
Kode ini menerapkan tema warna earth tones, warna bumi seperti krim dan coklat kayu, serta menggunakan tipografi kelas atas seperti Flyer Fire, Displayer, dan LoRa untuk memberikan kesan klasik, formal, dan berwibawa sesuai dengan konteks sejarah yang disajikan. Pada bagian teks sisanya, kode ini menggunakan teknik hero section dengan lapisan overlay gelap pada gambar latar belakang agar teks judul utama tetap kontras dan mudah dibaca. Salah satu fitur cerdas yang diterapkan adalah pengguna properti sticky stop pada kolom gambar di samping teks narasi sejarah. Hal ini memungkinkan gambar tetap berada di posisi yang sama saat pengguna membaca teks yang paling di sebelahnya, sehingga keseimbangan visual antara teks dan ilustrasi tetap terjaga. Selain itu, pengguna fungsi clamp, buka kurung, tutup kurung, pada ukuran font, memastikan bahwa tampilan judul akan menyesuaikan secara otomatis, baik saat dibuka ponsel pintar maupun di layar monitor komputer atau komputer yang lebar. Terakhir, kode ini mengintegrasikan elemen budaya yang kuat menyisipkan kutipan filosof dalam bahasa Batak yang dibalut dalam komponen blok cute. Pengguna gambar dengan sudut membulat atau border radius dan bingkai tabel memberikan kesan seperti amblum foto fisik yang eksklusif. Secara keseluruhan, kode ini bukan sekedar baris perintah untuk menampilkan informasi teks, melainkan sebuah rancangan digital yang berusaha membawa audiens merasakan suasana sejarah kota Tarutung sebagai pusat peradaban dan wisata rohani. Melalui panduan komposisi visual, tipografi yang nyaman di mata, dan interaksi animasi yang halus. Sekian dari penjelasan sejarah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk halaman wisata. Eh, Halaman ini kami rancang bukan hanya sebagai daftar destinasi biasa, melainkan sebagai pusat eksplorasi digital yang interaktif. Fokus utama kami di sini adalah bagaimana cara menyajikan kekayaan wisata Tarutung dalam suatu tampilan yang cerdas, cepat, dan menikmati mata. Di balik visual yang rapi ini, terdapat struktur kode yang sangat kokoh. Kami menerapkan konsep Contralized dan data manajemen di mana seluruh aset gambar dan unsur ini secara eksplisit di baris paling atas. Secara teknis, secara teknis akan ini memungkinkan sistem building untuk melakukan optimasi secara otomatis. Memastikan loading time yang sangat rendah namun dengan resolusi yang tajam. Kami menyimpan seluruh informasi destinasi dalam sebuah array of object yang sangat detail. Kenapa kami melakukan ini? Kami memikirkan masa depan. Jika Tarutung menambah 100 destinasi baru sekalipun, sistem kami tetap mampu mengintegrasikannya dalam hitungan detik tanpa perlu menulis ulang satu baris pun struktur UI-nya. Ini adalah yang kami sebut sebagai desain yang future proof. Kita lanjutkan yaitu untuk satu hal yang sangat kami banggakan dari sisi teknis adalah penggunaan metode .map dalam kurung. Dalam pengembangan ini kami sangat menjunjung tinggi prinsip don't repeat yourself. Kami hanya menciptakan satu cetakan komponen kartu yang sempurna dengan segala pengaturan bayangan, radius, sudut, dan tata letak, lalu membiarkan Drake mendengarkan secara dinamis sesuai jumlah data yang kami miliki. Hasilnya kode kami sangat elegan, bersih, dan ringan. Efisiensi ini berdampak langsung pada kecepatan akses website, yang artinya pengunjung tidak akan pernah merasa bosan menunggu halaman terbuka karena proses pemuat data yang berat. Secara visualnya,
kami memanfaatkan grid system dari Bootstrap 5 secara maksimal. Kami mengatur kelas call MD4 ini untuk menciptakan keseimbangan visual yang sempurna di layar laptop, di mana tiga kartu yang berjejer rapi memberikan kesan lapangan dan profesional. Kami juga melakukan optimasi responsif tingkat tinggi. Ketika dibuka melalui ponsel pintar, tata letak ini secara cerdas akan bertransformasi menjadi satu kolom yang elegan dan dia akan ke bawah. Memastikan jempol pengguna tetap nyaman saat melakukan scrolling. Jarak antara kartu atau gutter juga kami hanya hitung secara presisi agar mata pengunjung tetap merasa nyaman, tidak merasa sesak saat menjelajahi katalog wisata kami. Seperti ini. Di halaman ini, ini adalah kecerdasan sistem yang kami bangun menggunakan teknologi dynamic routing. Sistem kami mampu membaca parameter ID yang dikirim dari halaman katalog, katalog ini secara real time. Begitu pengguna mengklik sebuah destinasi, contohnya seperti ini, sistem kami langsung melakukan pencarian kilat ke baris data yang menjanjikan informasi yang 100% akurat sesuai pilihan tersebut. Navigasi ini berjalan sangat mulus berkat sinkronisasi state yang kami bangun dengan sangat teliti di belakang layar sehingga tidak ada data yang tertukar atau salah tampil. Di sini saya akan menjelaskan hubungannya untuk detail wisata ini dengan halaman wisata ini. Dengan mengintegrasikan kedua bagian ini melalui jembatan Recruiter, kami berhasil menciptakan sebuah single page application yang sangat solid. Pengguna bisa berpindah dari daftar wisata ke detail informasinya seperti ini, atau juga kembali seperti ini dan lanjutkan ke detail wisata yang lain seperti ini, tanpa pengguna bisa berpindah tanpa pernah melihat layar putih pun atau menunggu proses membuat ulang halaman yang membosankan. Pengalaman navigasi ini kami buat halus aplikasi ponsel kelas premium. Memberikan kesan bahwa platform kami ini adalah produk teknologi tingkat tinggi yang sudah siap digunakan. Di sini saya akan menerangkan bagaimana pemisahan fungsionalitas menjadi dua komponen utama di eh, bentuk nyata dari profesionalisme kami dalam pemrograman ini. Kami membuat kodenya bersifat modular. Artinya pengembangan di masa depan seperti menambahkan fitur pemesanan tiket atau peta interaktif bisa aja dilakukan secara mandiri tanpa risiko merusak sistem yang kami buat sudah stabil. Ini adalah investasi jangka panjang yang kami berikan untuk menunjukkan pariwisata tarutung ini di dunia di kita. Dan dapat kita lihat seperti ini. Dari kesimpulan wisata ini, melalui kombinasi cerdas antara manajemen data yang rapi dan desain informatif, kami telah berhasil menetapkan standar baru dalam mempromosikan pariwisata dengan daerah secara detail. Website ini atau website Tarutung ini adalah bukti kami dedikasi untuk menyajikan teknologi terbaik bagi keindahan tanah kelahiran kami ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kontak yang di mana kami menggunakan RIS untuk menampilkan halaman kontak pada website wisata Tarutung. Nah, pada bagian awal program kami melakukan import RIS dan Newstek yang digunakan untuk mengelola data pada From. Nah, selain itu juga diimport beberapa ikon dari RIS ikon seperti ikon telepon, email, lokasi, dan media sosial agar tampilan halaman menjadi lebih menarik. Nah, program ini juga mengimport gambar peta tarutung dari folder aset yang nantinya akan ditampilkan pada bagian bawah halaman. Nah, di dalam komponen kontak terdapat state bernama from data yang digunakan untuk menyimpan data dari from, yaitu nama, email, subjek, dan pesan. Kemudian juga terdapat handle change yang berfungsi untuk memperbaharui data pada state setiap kali pengguna mengetik pada input from.
Selanjutnya juga ada fungsi eh, handle submit yang dijalankan ketika pengguna menekan tombol kirim. Nah, fungsi ini akan menampilkan pesan terima kasih kepada pengguna melalui alter dan kemudian mengosongkan kembali isi form. Nah, pada bagian tampilan halaman terdapat beberapa bagian utama. Nah, yaitu ada yang pertama itu judul Contact Us yang berfungsi sebagai header halaman. Yang kedua ada formulir kirim pesan yang berisi input nama, email, subjek, dan pesan yang dapat diisi oleh pengguna seperti yang dilakukan seperti eh, contoh yang di bawah ini yang ada di layar. Nah, yang ketiga juga eh, nah, seperti itu contohnya dan dikirim pesan. Nah, itu kan udah ada ucapan terima kasihnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga juga dia ada informasi kontak yang menampilkan lokasi, email, dan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi. Selain itu juga terdapat ikon media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter yang ada di layar. Nah, pada bagian terakhir terdapat peta wisata Tarutung yang ditampilkan menggunakan gambar. Gambar ini diatur agar memenuhi seluruh area kontainer sehingga terlihat rapi dan jelas. Secara keseluruhan, halaman ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi pengguna untuk menghubungi pengelolaan wisata Tarutung serta mendapatkan informasi lokasi dan kontak yang tersedia seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya juga tadi. Terima kasih. Baiklah, demikianlah presentasi yang telah kami buat melalui website Tarutung yang telah kami buat. Demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.